suatu masa di sebuah desa kecil di pedalaman Meksiko, hiduplah seorang gadis muda yang cantik bernama Maria. Dia terkenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Namun Maria berasal dari keluarga yang miskin. Setiap hari, ia bekerja keras untuk membantu keluarganya dan menjaga kehidupan sederhana mereka tetap berjalan. Meskipun banyak pria desa yang tertarik pada Maria, dia menolak mereka semua. Dia memiliki impian besar bahwa suatu hari nanti, dia akan bertemu dengan seseorang yang bukan hanya tampan, tetapi juga kaya dan bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, harapan Maria menjadi kenyataan. Seorang pria bangsawan, seorang peternak kaya dari kota, datang ke desanya. Dia menunggangi kuda putih dan berpakaian mewah. Ketika pria itu melihat Maria, dia langsung jatuh cinta. Tak lama kemudian, pria itu mulai merayu Maria dengan pujian, hadiah, dan janji-janji kehidupan yang indah. Maria, yang telah lama mendambakan kehidupan yang lebih baik, akhirnya menerima lamaran pria itu, dan mereka pun menikah. Awalnya, pernikahan mereka penuh kebahagiaan. Maria melahirkan 2 anak yang tampan dan sehat. Mereka tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran desa, dan kehidupan tampak sempurna bagi Maria. Namun, seiring berjalannya waktu, suaminya mulai berubah. Dia semakin jarang pulang ke rumah dan lebih sering bepergian ke kota dengan alasan urusan bisnis. Maria yang awalnya penuh cinta dan kebahagiaan mulai merasakan kehampaan. Dia mulai curiga bahwa suaminya tidak setia. Ketakutan Maria berubah menjadi kenyataan ketika suatu hari, saat sedang berada di pasar, dia melihat suaminya bersama seorang wanita lain. Wanita yang lebih muda dan lebih kaya. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang telah ia cintai, yang telah memberinya janji kehidupan bahagia, kini ternyata hanya ingin meninggalkannya. Malam itu suaminya pulang ke rumah dan mengakui bahwa ia akan meninggalkan Maria dan anak-anak mereka untuk menikahi wanita lain. Patah hati, cemburu, dan penuh dengan amarah, Maria tidak bisa menerima kenyataan bahwa kehidupannya yang sempurna akan runtuh. Dalam keadaan marah yang tak terkontrol, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Dia memimpin kedua anaknya ke tepi sungai pada malam yang gelap. Air sungai mengalir dengan tenang di bawah sinar bulan, seolah-olah tidak menyadari tragedi yang akan segera terjadi. Di sana, di tepi sungai, Maria, dalam kabut emosi yang tak terkendali, menenggelamkan kedua anaknya. Tangisan mereka terhenti begitu mereka tenggelam ke dalam air yang dingin. Ketika air mulai tenang dan Maria menyadari apa yang telah dilakukannya, penyesalan yang mendalam menghantamnya seperti gelombang pasang. Dia jatuh berlutut di tepi sungai, menangis histeris memanggil nama anak-anaknya, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka telah tenggelam ke dalam kegelapan air sungai. Dikuasai oleh rasa bersalah yang luar biasa, Maria berjalan di sepanjang tepi sungai selama berhari-hari, terus menangis dan memanggil anak-anaknya. Dia menolak makan dan minum, hanya terus meratap, "I miss hijos." Oh anak-anakku. Akhirnya tubuhnya yang lemah tidak mampu bertahan lebih lama, dan Maria ditemukan meninggal di tepi sungai. Namun kematiannya bukanlah akhir dari penderitaannya. Legenda mengatakan bahwa setelah Maria meninggal, rohnya tidak bisa tenang.
Dia dikutuk untuk menghabiskan keabadian mencari anak-anaknya yang hilang, terus berjalan di sepanjang tepi sungai, meratap dan menangis. Orang-orang desa mulai melaporkan bahwa mereka mendengar suara tangisan menyayat hati di malam hari. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang menangis di kejauhan, memanggil anak-anaknya. Ketika mereka mencoba mencari asal suara itu, mereka tidak menemukan siapapun, hanya kegelapan malam dan gemericik air sungai. Sejak saat itu, Maria dikenal sebagai La Llorona, wanita yang menangis. Konon dia sering terlihat berkeliaran di sepanjang sungai pada malam hari, mengenakan gaun putih panjang, wajahnya tertutup oleh rambut hitam panjang yang kusut. Wajahnya pucat dan matanya penuh dengan kesedihan yang abadi. Dia terus menangis, "I miss Hijos," berulang kali, mencari anak-anaknya yang tak akan pernah kembali. Orang-orang percaya bahwa La Llorona mengincar anak-anak yang bermain terlalu dekat dengan sungai atau yang berjalan sendirian di malam hari. Menurut legenda, dia akan mengira anak-anak itu adalah anak-anaknya sendiri, lalu membawa mereka ke dalam pelukannya hanya untuk menenggelamkan mereka di sungai, mengulangi tragedi yang sama berulang kali. Mereka yang mendengar tangisannya dikatakan akan tertimpa nasib buruk, atau bahkan lebih buruk, diambil oleh La Llorona dan tidak pernah kembali. Cerita tentang La Llorona telah menyebar dari generasi ke generasi, dan di setiap tempat cerita ini memiliki variasi yang berbeda. Di beberapa daerah, dia digambarkan sebagai wanita yang cantik, tapi berhati dingin. Di daerah lain, dia digambarkan sebagai ibu yang menyesal, tetapi selalu, dia adalah simbol dari duka yang tak berkesudahan dan hukuman atas dosa besar. Meskipun begitu, semua versi cerita sepakat bahwa tangisan La Llorona adalah peringatan. Mereka yang mendengarnya harus berhati-hati dan menjauh dari sungai pada malam hari, karena La Llorona sedang mencari korban lain untuk memenuhi kutukannya yang abadi. Legenda ini terus menghantui orang-orang Meksiko dan Amerika Latin. Bahkan hingga hari ini, banyak orang yang mengaku pernah mendengar tangisan La Llorona di tengah malam, dan beberapa mengaku telah melihat sosoknya berdiri di tepi sungai, memandang ke dalam air dengan mata penuh duka. La Llorona tidak hanya menjadi cerita hantu, tetapi juga simbol yang lebih besar tentang penderitaan, penyesalan, dan cinta seorang ibu yang berubah menjadi. Dari cerita La Llorona, ada beberapa pesan dan pelajaran moral yang bisa diambil. 1. Dampak dari keputusan yang diambil dalam kemarahan. La Llorona adalah contoh tragis tentang bagaimana tindakan yang diambil dalam keadaan marah dan putus asa dapat membawa konsekuensi yang menghancurkan. Dalam amarah dan cemburunya, Maria menenggelamkan anak-anaknya, yang kemudian membuatnya dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. Pesan ini mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan berpikir sebelum bertindak, terutama ketika sedang emosional. 2. Penyesalan yang datang terlambat. La Llorona menyesali tindakannya setelah semuanya terlambat. Ini menunjukkan bahwa penyesalan seringkali datang setelah kerusakan telah terjadi, dan beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki. Kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam bertindak agar tidak berakhir dengan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. 3. Pentingnya menghargai dan menjaga keluarga. Dalam cerita ini, La Llorona gagal menghargai dan melindungi keluarganya,
terutama anak-anaknya. Ini mengajarkan betapa pentingnya hubungan keluarga dan tanggung jawab sebagai orang tua. Rasa cemburu dan kemarahan seharusnya tidak mengalahkan cinta dan perlindungan terhadap keluarga. 4. Hukuman atas dosa dan tindakan tidak bermoral. Kutukan yang dialami La Llorona setelah kematiannya adalah gambaran dari hukuman yang datang atas dosa dan tindakan yang tidak bermoral. Ini memberikan pesan bahwa tindakan buruk, terutama yang melibatkan penghancuran kehidupan orang lain, bisa membawa konsekuensi abadi. 5. Peringatan bagi anak-anak. Dalam budaya tempat legenda ini berkembang, cerita La Llorona sering dijadikan sebagai peringatan bagi anak-anak agar tidak bermain terlalu dekat dengan sungai atau berkeliaran di malam hari. Ini juga bisa dilihat sebagai peringatan tentang bahaya yang mengintai jika mereka tidak mendengarkan nasihat atau bertindak dengan hati-hati. Secara keseluruhan, cerita La Llorona mengajarkan tentang kontrol diri, pentingnya keluarga, dampak dari keputusan yang tergesa-gesa, serta konsekuensi dari tindakan yang diambil dalam keadaan emosional.